Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, perkenalkan saya Bu Anya. Hari ini Bu Anya akan memberikan pelajaran tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita membahas itu, kalian sudah pernah tahu bagaimana cara kerja kurir paket ya? Nah, kurir paket sendiri mereka akan bekerja apabila ada barang yang akan diantar. Nah, ketika kurir paket bekerja, ada media-media yang diperlukan, contohnya sepeda motor, terus juga ada jalan raya sebagai medianya. Nah, sama halnya dengan tubuh manusia. Tubuh manusia juga saling berkaitan. Hari ini kita akan belajar tentang sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh. Kita akan merefleksikan apa yang dikeluarkan oleh tubuh kalian ya. Nah, yang pertama, tubuh kita itu jauh dari sekedar mesin. Tubuh kita adalah sebuah sistem logistik yang cerdas dan terus-menerus berkomunikasi dengan kita. Contohnya, tubuh kita bisa memberikan sinyal darurat. Siapa yang pernah merasa pusing, lelah, terus juga pegal-pegal, atau mungkin setelah duduk lama kalian sering merasakan kram, nah itu adalah contoh sinyal darurat yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Kenapa kok tubuh kita mengeluarkan sinyal darurat? Karena pastinya tubuh kita ada yang nggak beres di dalamnya. Pasti dia akan membutuhkan perhatian kita. Selanjutnya, tubuh kita juga bisa menjadi detektif kesehatan. Wah, keren banget ya, tubuh kita ternyata bisa jadi detektif. Nah, kenapa kok tubuh kita bisa jadi detektif? Karena tubuh kita sendiri itu sebetulnya bisa memahami pesan-pesan tersembunyi atau sinyal darurat tadi yang disampaikan oleh tubuh kita, gunanya untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi Bu Anya menyampaikan tubuh kita sama seperti kurir Gojek, kurir ojek ya. Yang menjadi kurirnya atau drivernya itu adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah ini berfungsi mengantarkan oksigen, terus juga nutrisi ke seluruh tubuh. Hari ini kita akan membahas sel darah merah ini mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jantung. Nah, kalau tadi kurirnya adalah sel darah merah, maka yang menjadi barangnya atau pesanannya adalah tadi oksigen dan nutrisi yang harus disampaikan atau diantarkan secara tepat waktu. Lalu yang menjadi jalan rayanya yaitu pembuluh darah. Jadi kurirnya membawa pesanan tadi melewati jalan raya. Sel darah merah ini membawa oksigen, dia akan berjalan melalui pembuluh darah menuju ke pusatnya atau yang pesan itu ke jantung. Bayangkan kalau pembuluh darah kita macet atau kurirnya tadi kena macet di jalan raya, mungkin pembuluh darah kita bisa terlalu banyak lemak yang menumpuk, asam laktat yang menumpuk. Apa yang terjadi? Maka oksigen dan nutrisinya tidak bisa sampai tepat waktu dan tidak bisa efisien, sehingga kita bisa merasa cepat lelah, terus kita bisa ngos-ngosan mungkin setelah berlari-lari seperti itu. Nah, biasanya perasaan lelah dan pusing ini sering muncul ketika kita ada itu tadi masalah dalam pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh. Bisa jadi karena kurang gerak. Siapa di sini yang mageran? Siapa yang suka lebih enak baringan gitu ya di kasur? Bisa jadi karena kurang gerak atau kalian kurang minum air putih. Juga bisa karena kurang tidur. Siapa yang suka begadang? Nah, sebetulnya kita seperti kurang gerak itu kita akan menghambat pekerjaan jantung ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh seperti itu. Kalau kita kurang air putih, kita bisa dehidrasi, menyebabkan darahnya menjadi kental, terus mempersulit sel darah merah atau kurirnya tadi untuk bergerak lancar di jalan. Itu ya. Terus kalau kita suka begadang, nah sebetulnya waktu tidur ini adalah waktu untuk tubuh kita servis. Jadi kalau kita istirahatnya tidak cukup, maka sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita itu tidak optimal, menyebabkan mudah lelah seperti itu. Nah,
Kalau kita merasa pegal dan ngos-ngosan, karena apa penyebabnya? Karena tubuh kita itu tidak hanya mengantar, tetapi juga mengangkut limbah metabolisme seperti karbon dioksida dan asam laktat itu supaya bisa dibuang ke luar tubuh, sehingga untuk paru-paru kita, terus untuk badan-badan kita itu supaya tidak merasa pegal, terus kita tidak ngos-ngosan seperti itu. Nah, caranya kita menjaga untuk kesehatan tubuh kita sendiri itu sebenarnya mudah banget. Apalagi kalau kita masih usia remaja. Nah, usia remaja itu adalah masa terbaik untuk memperkuat mesin atau jantung kita tadi dan fondasi kesehatan jangka panjang. Kita bisa dengan cara bergerak aktif, melancarkan jalan raya tadi, peredaran darahnya. Itu bisa meningkatkan efisiensi pompa jantung dan memastikan distribusi oksigennya optimal. Terus caranya juga kita bisa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Itu bisa menyebabkan kualitas kulit kita dia akan menjadi pasokan nutrisi yang cukup untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Terus yang terakhir ada istirahat yang cukup, memberikan waktu bagi tubuh kita tadi untuk perbaikan, untuk servis rutin dan untuk regenerasi dan pemulihan energi. Seperti itu. Nah, sekarang tugasnya anak-anak di rumah adalah silakan kalian merefleksikan apa yang sering kalian rasakan, seperti misalnya mudah lelah, terus gampang ngos-ngosan atau cepat ngantuk, ngapa-ngapain tiba-tiba ngantuk. Nah, itu cepat dituliskan di bukunya masing-masing, lalu direfleksikan, kira-kira kenapa ya kok aku merasa cepat ngantuk, badanku mudah linu-linu. Itu coba ditulis, kira-kira kalian kesehariannya ngapain aja, atau mungkin bisa jadi karena kalian tidak minum air putih, terus kurang tidur, kurang bergerak tadi. Itu coba dituliskan. Nanti kalau sudah, langkah apa yang harus dilakukan agar perasaan yang kalian rasakan itu tidak terjadi lagi. Bisa jadi karena rajin olahraga, aku sebelumnya badannya pegal-pegal, sekarang aku pengen olahraga rutin, paling tidak seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seperti itu. Sekian dulu dari Bu Anya. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh jawab Bu Anya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.